Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Edlin Hartono. Saya akan mempresentasikan eh, judul Daur ulang limbah elektronik, analisis pengolahan terkontrol versus tidak terkontrol serta studi kasus dampak lingkungan. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengolahan terkontrol terlebih dahulu. Nah, pertama tuh ada pemilihan dan dekontaminasi awal. Langkah-langkah pertama dalam fasilitas terkontrol adalah pembongkaran manual untuk memisahkan komponen bahaya secara aman dan materi yang memiliki nilai jual tinggi. Menyamakan komponen beracun seperti saklar, merkuri, baterai, tabung CRT dan layar LCD, memisahkan logam murni, plastik, dan papan sirkuit untuk masuk ke tahap proses berikutnya. Lalu ada pekerja dilengkapi alat pelindung dari APD dan fasilitas beroperasi dengan fasilitas terfilter tinggi guna mencegah paparan partikel debu berbahaya. Lalu ada penghancur dan pemisahan mekanis. Nah, terdapat reduksi ukuran penghancur papan sirkuit PC board dan komponen elektronik menjadi partikel kecil yang mudah diolah. Lalu ada pemisahan magnetik menggunakan gaya magnet berinteraktif tinggi untuk menarik besi secara presisi dan campur sisa serpihan. Lalu ada arus eddy. Arus eddy adalah teknologi arus kuat yang mementalkan logam non-besi berbahaya seperti tembaga dan aluminium agar terpisah dari material sisa. Lalu ada densitas udara, teknik shifting dan aliran air udara untuk memisahkan plastik ringan dan sisa materi yang lebih berat secara otomatis. Lalu ada pada ketiga ada proses metalurgi ekstrak logam. Nah, pada proses metalurgi kita akan membahas tentang pirometralogi peleburan suhu tinggi. Scrap elektronik dibakar dalam tungku peleburan tingkat tinggi. Sisa plastik bertindak sebagai agen reduksi bahan bakar. Logam berbahaya seperti tembaga, emas, palladium, dan perak kemudian dilebur lalu dimurnikan lebih lanjut menjadi anoda dengan kadar murnian 99%. Contohnya ada fasilitas boiler. Lalu ada hidrometalurgi, peralutan kimia. Pengguna senyawa kimia presisi seperti asam sulfat atau larutan kaustik memerlukan logam incaran logam berharga kemudian diekstraksi dan larutan melalui proses semestasi, presipitasi atau pertukaran ion secara akurat dengan kontrol resiko emisi yang sangat ketat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobonar Pasaribu. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang daur ulang limbah elektronik. Oke, yang selanjutnya itu tadi telah dibahas beberapa bagian tentang daur ulang bahan elektronik. Yang terakhir kali dibahas tentang proses metalurgi atau ekstraksi logam. Sini saya akan melanjutkan tentang kompleksitas daur ulang plastik. Plastik menyumbang lebih dari 20% total volume waste, namun merupakan materi paling rumit untuk didaur ulang karena tercampur dengan polimer berbeda serta ratusan aditif kimia penahan api atau flame retardants. Hal yang harus dilakukan adalah pemisahan ketat, seperti pemilahan harus dilakukan menggunakan sensor optik, elektrostatik, dan densitas sentrifuga. Ekstrusi dan peleburan. Plastik yang telah bersih dapat dicetak menjadi material bergradasi lebih rendah seperti kerucut lalu lintas. Kemudian, pemulihan energi terfilter. Plastik yang terkontaminasi dibakar di dalam tungku smelter berfilter tinggi sebagai pengganti bahan bakar kokos. Kemudian ada bagian yang kedua, yaitu pengolahan tidak terkontrol. Metode primitif
bahaya pekerja, dan penyelundupan limbah di negara berkembang. Bahaya pembongkaran manual di negara berkembang. Puluhan ribu pekerja miskin membongkar e-waste dengan alat seadanya seperti palu tanpa memakai satupun pelindung keselamatan dasar. Tabung monitor CRT dipecahkan terbuka, menghamburkan debu timbal secara bebas. Papan sirkuit lalu dipanaskan di atas api terbuka untuk mencairkan solder. Secara langsung, memaparkan pekerja kepada asap korsine genik yang merusak organ vital seumur hidup. Praktik bahan kimia beracun dibagi menjadi dua, yaitu ekstraksi emas berbasis asam dan ekstraksi paksa toner printer. Di sini, dalam metode yang sangat primitif, ekstraksi emas berbasis asam, papan sirkuit direndam ke dalam bak berisi cairan asam pekat atau campuran aqua regia tanpa sirkulasi udara sama sekali untuk melarutkan emas. Proses ini menghasilkan asap korosif yang merusak paru-paru. Terburuknya, lumpur asam mematikan sisa proses seringkali ditumpahkan langsung ke tanah dan saluran sungai di sebelahnya. Ekstraksi paksa toner pintar. Praktik membersihkan sisa debu dari karci toner atau toner sweeping dilakukan secara paksa. Pekerja yang tidak terlindungi menghirup awan debu karbon hitam dalam jumlah masif. Meskipun bukan racun instan, masuknya partikel debu toner halus ke rongga-rongga paru-paru menyebabkan asma parah dan terbukti memicu reaksi karsinogenik jangka panjang atau IARC. Tragedi pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka atau open burning adalah metode paling berpolusi yang digunakan oleh sektor informal dengan satu tujuan, yaitu melenyapkan plastik demi mendapatkan isi logam di dalamnya. Pembakaran kabel PVC biasanya dilakukan untuk meraup tembaga. Proses ini melepaskan senyawa kimia mengerikan, yaitu dioksin dan furan atau PCBD atau F. Neurotoksin mematikan. Pembakaran plastik sisa. Komponen plastik yang tidak memiliki nilai jual ditumpuk lalu dibakar, meninggalkan abu yang sepenuhnya terkontaminasi logam berat. Krisis kesehatan. Paparan asap harian ini menyebabkan gangguan imunitas pada anak, kanker, serta cacat bawaan kronis bagi warga. Dampak lingkungan dan studi kasus. Penumpukan residu sisa. Bom waktu pencemaran air tanah, limbah residu elektronik yang divonis tidak bernilai ekonomis seperti pecahan kaca CRT, tebal bertimbal, cartridge toner kosong, serpihan PC board terbakar, dan abu toksik. Biasanya ditelantarkan begitu saja menjadi gunungan di atas lahan gambut atau di sepanjang tepi sungai. Saat hujan, logam berat mematikan seperti merkuri atau Hg dan timbal Pb rembes bebas ke dalam sumber air tanah, leci, mengkontaminasi pertanian lokal dan meracuni hewan ternak dalam radius puluhan kilometer. Studi kasus di sini ada bagi dua, yaitu Guiyu Cina dan Akpo Bolosi Ghana. Guiyu Cina, ibu kota e-waste dunia. Hingga dekade terakhir, operasi pembongkaran e-waste raksasa mencemari kota ini. Berdasarkan studi UNEP, kadar timbal atau Pb di debu jalanan dan sungai Guiyu mencapai 300 kali lipat di batas normal. Akibatnya, lebih dari 82% anak-anak lokal mengalami keracunan timbal tingkat tinggi di dalam darah, menyebabkan hambatan neurologis serta gangguan pertumbuhan intelektual yang permanen, seperti IQ drop. Akbok Blosi di Ghana, situs lahan basah yang telah berubah total menjadi api pembakaran kabel beracun raksasa. Asap tebal mendominasi area ini setiap hari.
Pengujian sampel telur dari ayam yang berkeliaran mencari makan di area ini menunjukkan tingkat akumulasi dioksin, brominated dioksin, mematikan yang mencapai angka mencengangkan, yaitu 220 kali lipat melebihi batas aman toleransi kesehatan dan dari Otoritas Keamanan Makanan Eropa atau IFSA. Nah, sekian dari kami. Begitulah presentasi atau penjelasan tentang daur limbah elektronik, analisis pengolahan terkontrol versus tidak terkontrol serta studi kasus dampak lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahar Al-Kabir. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang penumpukan residu sisa dari limbah elektronik atau e-waste. Limbah elektronik yang sudah dianggap tidak memiliki nilai ekonomi seringkali dibuang begitu saja di lahan terbuka atau di dekat sungai. Contohnya seperti pecahan kaca, toner bekas, serpihan motherboard, dan abu beracun hasil pembakaran elektronik. Masalah utama muncul saat hujan turun. Kandungan logam berat seperti merkuri dan timbal akan meresap ke dalam tanah dan mencemari air tanah. Akibatnya, lingkungan sekitar menjadi berbahaya, pertanian tercemar, dan hewan ternak dapat keracunan atau bahkan dalam jarak yang cukup jauh. Selanjutnya, terdapat 2 studi kasus besar terkait pencemaran e-waste di dunia, yaitu Guiyu di Cina dan Akbok-Blosi di Ghana. Guiyu dikenal sebagai salah satu pusat pengolahan e-waste terbesar di dunia. Aktivitas pembongkaran limbah elektronik di sana menyebabkan kadar timbal di lingkungan meningkat sangat tinggi, bahkan mencapai ratusan kali di atas batas normal. Dampaknya sangat serius, terutama bagi anak-anak karena dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak, hambatan neurologis, dan penurunan kemampuan intelektual. Sedangkan Akbok-Blosi di Ghana, limbah elektronik banyak dibakar secara terbuka atau mengambil logam berharga dari kabel dan perangkat elektronik. Proses pembakaran ini menghasilkan asap beracun yang mencemari udara setiap hari. Penelitian juga menemukan kandungan dioksin berbahaya pada lingkungan sekitar dengan tingkat yang sangat tinggi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Dari kedua studi kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa penanganan limbah elektronik yang tidak dapat memberikan dampak besar terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Karena itu, pengolahan e-waste harus dilakukan dengan aman, teratur, dan ramah lingkungan.